Ini kita mau lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kita mau menjelaskan untuk spek PLTS pesanan dari toko Susan ya. Jadi ini untuk kebutuhan toko yang ada di Kediri sama Jawa Timur. Jadi yang itu di Sidoarjo Jawa Timur, yang ini di Kediri Jawa Timur. Ini untuk kebutuhan toko. Dan buat teman-teman yang daerah Jawa Timur yang mau ketemuan sama kita atau sekedar konsultasi mengenai spek PLTS, besok bisa langsung ketemuan dengan kita ya. Lanjut, ini kita mau menjelaskan. Jadi ini spek yang dipesan ini kapasitas, sebenarnya kapasitas panel ini cuma kecil, tapi kedepannya bisa nambah untuk daya panel surya. Nah, untuk smart inverter sendiri ini berdaya 10.000 watt. Sistem baterai 48 volt. Nah, ini baterai kita menggunakan sama masih lithium dengan speknya 48 volt 100 ampere, satu baterai 4,8 kWh. Jika 3 baterai di angka 13-an kWh. Nah, untuk panel surya sendiri, ini panel surya ada di belakang kita ini. Nah, ini kita menggunakan produk Strena untuk panel surya. Iya. Panel surya Trina monokristalin dengan jumlahnya 4 unit. Jadi ini kapasitas panel 550 WP. Produksi Trina sudah tier 1 ya. Jadi kualitas sudah tidak diragukan lagi karena sudah banyak proyek-proyek besar yang menggunakan panel surya ini. Bagus, hasil output juga maksimum, penyerapan juga efektif. Untuk panel, karena kita hanya menggunakan 4 biji, dengan ini spek VOC-nya di angka 39 volt. Nanti akan kita seri 4 biji. Untuk MPPT sendiri kita cuma menggunakan kapasitas 60 ampere karena panel surya kapasitasnya hanya 2000-an WP ya. Nah, ini panel surya juga sudah kita uji, MPPT-nya kita uji dengan hasil produksi panel surya yang ada di luar. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini sebenarnya ini karena sudah kena load beban charging. Ini ya. Untuk panel 99 volt dengan arus 4,2 ampere, posisi baterai di 50 volt. Ini saat panel surya open, tegangan terik, ini bisa VOC-nya di angka 150 volt ke sana ya. Di hasil produksi panel surya langsung dikirim ke sistem inverter dan baterai. Ini kita baterai 3 unit kita paralel semua. Jadi nanti saat posisi siang hari panas terik dari panel, nah langsung dipakai untuk beban pemakaian yang ada di toko. Sisanya baru akan dikirim ke baterai. Nanti saat sore hari produksi panel surya rendah, sedangkan pemakaiannya masih tinggi, nah baru akan diambilkan dari baterai. Jadi posisi di siang hari ini, kondisi baterai ini hanya untuk penyetabil saja. Tapi kalau sudah malam, nggak ada produksi dari panel surya, tentunya sumber energi fokus dari sistem baterai. Itu untuk spek baterai dan spek panel surya. Nah, untuk inverter sendiri ini smart. Jadi sistem ATS, sistem pengaturan charging sudah ada di parameter sini ya. Ini kita menggunakan RAX ukuran 5U, RAX inverternya. Sini ada indikator PLN inverter. Di sini ada LCD untuk monitoring. Jadi ada tegangan, output, sistem, bisa hybrid, bisa UPS, bisa inverter. Ini nominal tegangan output inverter sampai dengan 200 volt. Di sini parameter baterai juga sudah tertera ya. Di kondisi baterai ini 50,2 volt. Ini persentase atau bar baterai, dan ini settingan ATS ini 47
49,8, artinya saat tegangan baterai menyentuh 47 volt, sistem akan berpindah ke PLN, dan saat posisi panel surya produksi menyentuh tegangan baterai menyentuh ini 49, dia akan berpindah lagi secara otomatis ke PLTS. Terus yang bawahnya ini ada lagi pembacaan, ini pembacaan watt output. Watt output di sini adalah inverter, dan di sini nanti terbaca pembacaan watt ya, pemakaian di toko berapa watt. Ini daya maksimum 10 kW. Nah, di sini nanti inputan PLN dan pengaturan charging. Semua pengaturan yang ada di sini bisa kita atur melalui ini ya, tombol yang ada di bawah. Ini ada apa aja? Ada on off inverter, off-nya inverter bisa kita atur, on-nya. EOD ini untuk emergency. Jadi saat terjadi PLN padam, misalnya tadi kita limit batasan bawah di 47 volt. Saat PLN padam, baterai masih mampu menguras sampai dengan batasan EOD ini. Nah, semua batasan bisa kita atur sesuaikan dengan kebutuhan kita. Over DC, batasan maksimum. Adjust volt. AC volt output standar di Indonesia 220 volt. Auto on, jadi ini timer setelah sistem menyentuh proteksi ya. Jadi off, dia akan on lagi selang ini, settingan ini 10 detik. Ini posisi kipas. Ini buzzer bisa kita nonaktifkan juga. Jika dirasa berisik, nggak nyaman, bisa di off kan. Nah, ini prioritas. Jadi kalau kita menggunakan sistem PLTS, bisa kita arahkan ke prioritas hybrid maupun hybrid ya. Tapi jika kita tidak menggunakan panel surya, hanya sebagai backup, kita bisa arahkan ke nih UPS atau sebagai backup di saat posisi PLN padam saja. Lanjut, standby on, sistem perpindahannya tetap inverter on terus. Charging off, temperatur, relay, adjust. Oke, kembali ke menu depan. Jadi itu ya teman-teman, semua pengaturan bisa kita atur sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini switch on off. Di bawah tengah ini ada MCB proteksi pengaman. Dia ada inverter, PLN, soft start, dan MCB baterai. Seperti ini sistemnya, cukup simple dan mudah. Untuk jalur-jalur koneksi ada di belakang ini ya, dari baterai, dari input dan output. Kita juga akan coba load beban. Ini kita juga akan coba load beban ya. Smart inverter 10.000 watt. Karena baterai baru 3 unit, kita akan load di bawah 10.000 watt ya. Takutnya baterai pasti akan protek jika load melebihi kapasitas baterai. Untuk inverter double gardan, trafo, toroid, low frekuensi, full tembaga. Sistem ATS sudah ada di dalamnya ya. Simple. Kita akan coba lihat untuk load beban. Terbaca di sini 3.700 tambah. Nah, ini ya. 7.000 watt, dia masih stabil tapi ketegangan baterai udah drop ini 48 volt. Lepas. Ini beban dilepas, dia kembali naik lagi tegangannya. Besok jika tambahin baterai lagi, mampulah load 10.000 watt stabil. Produksi panel
cuma 200-an watt. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan produk yang dipesan toko Taman. Dipesan toko Susan yang ada di Kediri, cukup mudah dan cukup simpel. Kedepannya juga bisa upgrade untuk penambahan baterai, masih ada slot di bawahnya. Nah, yang penting jika ingin menerapkan sistem PLTS, kita harus tahu dulu target beban pemakaian kita. Nah, untuk kapasitas baterai dan panel sendiri bisa menyesuaikan kebutuhan atau menyesuaikan dana ya. Yang jelas untuk inverter sendiri sudah tidak upgrade atau penambahan. Jadi inverter langsung jebret 10.000 watt. Nah, besok kalau kebutuhan di toko ini makin besar, nah tinggal nambahkan untuk panel surya dan menambahkan untuk baterai. Seperti itu ya untuk penjelasan produk yang dipesan toko Susan kali ini. Buat teman-teman yang ingin konsultasi maupun bertanya-tanya tentang spek PLTS, bisa langsung hubungi kita. Nomornya ada di deskripsi yang ada di bawah ini. Nah, ini di belakang kita ini kita sebenarnya juga masih banyak untuk set-set paket PLTS. Ini yang di Palangkaraya, Kalimantan. Ini kapasitas gede yang di Palangkaraya, nanti full, ini full. Kita juga cek untuk sistem semuanya apakah udah stabil, udah bener atau belum. Buat teman-teman besok bulan depan yang pengen ketemu kita di daerah Kalimantan atau di seputaran Palangkaraya, bisa langsung hubungi kita ya. Nomornya ada di deskripsi tadi. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.